Selamat sore. Sore, Bu. Sudah. Sore, Bu. Oh, Udah diem Pak Sekret lagi kan? Sudah pada ngumpul Iya ya? benar, ini bisa. Marah orang yang langsung. Ini sudah ada 23 partisipan ini. Kita menunggu sebentar atau mau dimulai? Dimulai saja ya. Supaya tidak terlalu malam ya. Nanti. Iya. Iya, Bu. Baik, Ibu mulai saja. Kita masih meneruskan sistem endokrin, malnutrisi, juga diabetes. Ibu mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat untuk semuanya. Ini nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah enggak, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa sehat terus begitu. Walaupun di Jawa Timur ini lagi menjadi top skornya pandemik, tapi mudah-mudahan justru temuannya yang banyak dan segera dapat teratasi. Yang bahaya adalah temuannya tidak banyak, tetapi ternyata seperti api dalam sekam. Mendingan ketahuan, tapi segera ditangani, daripada seperti yaitu tadi api dalam sekam yang tidak tahu tiba-tiba kemana-mana. Baik. Sore ini Ibu melanjutkan dengan kita masuk ke malnutrisi. Setelah di awal kita tahu tentang tiroid, kemudian diabetes, kemudian kelainan-kelainan karena kekurangan hormon, kita masuk ke malnutrisi. Nah, sedikit pengantar, derajat malnutrisi itu diukur berdasarkan berat badan. Jadi ada pengukuran-pengukuran. Ini pengukuran-pengukuran ini biasanya adalah teman-teman ahli gizi yang bisa mengukur. Teman-teman yang belajar tentang berapa sih berat massa indeks tuh berat massa indeks ya atau apalah istilahnya untuk mengukur berat badan kita ideal atau kekurangan gizi atau bagaimana. Pengukuran berat badan itu tidak satu-satunya jalan, tapi diukur dengan hal yang lain. Tapi minimal bahwa penurunan berat badan ini adalah suatu indikasi malnutrisi. Tapi bukan berarti kalau berat badan kita misalkan saja dalam masa obesitas ya 80 kilo misalkan, lalu turun 5 kilo, itu lalu kita menjadi malnutrisi. Tidak. Malnutrisi itu kalau sudah lebih dari tingkat normal, di bawahnya normal, itu bisa dikatakan malnutrisi. Ini adalah beberapa pengantar saja bahwa pada sikon tertentu tidak ditemukan hasil pengukuran berat badan, patokannya ditentukan oleh bukti klinis yang nyata. Jadi pada sikon-sikon tertentu ini tidak lagi berat badan, tetapi ditentukan oleh bukti klinis yang nyata. Intinya demikian, yang namanya malnutrisi itu kadang-kadang bukan hanya karena berat badan saja, tetapi bisa saja malnutrisi ini menimbulkan yang lain. Contoh di dalam diabetes, ada yang karena malnutrisi atau diabetes karena nutrisi yang tidak bagus. Ada anemi yang karena malnutrisi, tidak selalu karena patokannya berat badan. Ada juga yang karena ditunjukkan dengan hasil-hasil pengukuran penunjang yang lainnya. Jadi misalkan saja natriumnya kurang, kaliumnya kurang, ada defisiensi-defisiensi yang lainnya. Bila berat badan yang dipantau ada nilai-nilai min, berarti ada standar deviasi pengukuran untuk kekurangan gizi. Kita lihat saja bahwa ada patokan-patokan yang misalkan saja kurang gizinya itu dalam kategori ringan, sedang, dan berat gitu. Ada yang dinamakan nanti kita ketemu malnutrisinya itu apakah marasmus, apa kwashiorkor untuk pertanda-pertandanya. Di dalam kekurangan gizi itu ada macam-macam. Kalau kurang gizinya itu disebabkan karena kelainan penyerapan di dalam pencernaan, jadi karena pencernaan ini tidak bagus, jadi ada penyakit-penyakit yang mengakibatkan tidak bisa terserap, sehingga mengakibatkan sebanyak apapun makan. Ibu tuh punya teman, Ibu heran ya, kalau dia makan itu minta ampun. Luar biasa banyaknya. Kadang-kadang Ibu heran, makan 2 piring, masih nambah buah, nambah salad, nambah segala macam, tapi kok badannya kurus-kurus aja ya. Enggak, nah, sampai dia minum susu untuk weight gain itu, masih tiap hari nyemilnya itu coklat, yang apa ya, itu nggak bisa gemuk.
dia tetap kurus aja. Nah, ini kenapa? Nah, kemungkinan saja ini intestinal malabsorpsinya yang nggak tepat. Ada nutrisional anemi, jadi kurang gizi, tetapi pengaruhnya pada darah, faktor pembuat darah. Contohnya saja adalah kurang zat besi, menyebabkan anemi, nggak pernah makan sayur. Nah, itu sebetulnya malnutrisi. Nutrisi untuk pembentukan darah yang kurang, tetapi dia tidak digolongkan kepada kode E, tetapi digolongkannya kepada kode D. Ada gejala sisa dari satu masalah atau satu kondisi yang tidak dikategorikan di dalam malnutrisinya, tetapi dikategorikan di sequelnya. Ada juga yang namanya slim disease, jadi penyakit kurus begitu. Ini kalau yang gemuk-gemuk, aduh kapan ya kena penyakit kurus begitu. Enggak, ini penyakit. Jadi yang memang benar-benar kalau kita lihat slim disease dengan B22, dia masuk ke arah penyakit parasit. Kemudian ada starvation. Ada beberapa starvation itu adalah kekelap sebetulnya. Jadi starvation itu namanya aja star gitu kayak bintang, padahal starvation itu sebetulnya kelaparan atau kekurangan resource begitu ya. Blok ini disertai dengan definisi yang panjang yang menjelaskan pentingnya pengertian dari gangguan yang diberi nomor kode ICD. Jadi di sini nanti ada beberapa penjelasan-penjelasan. Ini mengingat kalian ini tidak paham dengan bahasa-bahasa dan kita memang bukan orang medis, jadi penjelasannya akan dijelaskan di sini. Malnutrisi itu ada yang namanya kwashiorkor, jadi sudah kurang gizi, ada disertai dengan edem atau odem pembengkakan, dengan dispigmentasi kulit dan rambut. Kalau kwashiorkor, itu biasanya ada penyertanya. Kulitnya berubah, rambutnya jadi rontok, itu biasanya malnutrisi berat. Malnutrisi yang berat. Malnutrisional marasmus, malnutrisi berat dengan marasmus. Marasmus berat badan di bawah 75% berat yang diharapkan. Jadi kalau misalkan tinggi badan, biasanya gampang-gampangan untuk mengukur berat badan kita ini ideal atau tidak, tinggi badan dikurangi dengan 100. Jadi kalau misalkan Ibu 165 ya, terus dikurangi dengan 100 berarti 65. 65 dikurangi dengan 6,5. Jadi seper 10 dari sisa yang dikurangi 100 tadi. Jadi kalau 65 dikurangi 6,5 berarti ya berat badan Ibu itu seperti sekarang ini ideal, 58 ini ideal. Sampai dengan 65 dikurangi 110 misalkan berarti 55. Jadi ketika berat badan Ibu dari 55 sampai 59 itu ideal. Tapi kalau Ibu itu lebih itu sudah mulai obes. Tapi kalau kurang dari 55 itu bisa dikatakan Ibu terlalu kurus atau bisa saja apakah malnutrisi tergantung gejala yang menyertai. Kalau yang namanya malnutrisi itu kurangnya lebih dari ini, kalau hanya kurangnya sekilo, 2 kilo begitu tidak sampai 10%. Jadi kalau berat badan 55, kalau misalkan 10% dari itu Ibu masih 50 itu masih belum. Tapi kalau sudah 75% berat yang diharapkan itu kurang, ini marasmus. Kalau ini masih disertai dengan kulitnya itu jadi kayak yang kendur, terus kemudian rambutnya rontok merah-merah gitu ya, kayak disemir tapi yang rusak, itu biasanya karena kekurangan gizi. Jadi rambut juga tidak sehat. Selain karena hormonal juga bisa mempengaruhi alopecia gitu ya, kebotakan gitu. Marasmic kwashiorkor, malnutrisi protein energi berat ada intermediate form, ada dengan tanda-tanda keduanya, marasmus maupun kwashiorkor. Jadi kita tahu bahwa ada yang disebut kwashiorkor, ada yang disebut marasmus. Itu sama-sama malnutrisi. Ada juga yang kehilangan berat badan yang drastis. Ini lain. Jadi kalau dokter menulis marasmus, menulis kwashiorkor, itu memang ada kode tersendiri.
Ada yang kurang atau misalkan dokternya hanya nulis ya pokoknya kekurangan protein, energi, malnutrisi begitu aja ya. Tetapi several artinya berat itu di codingnya E43. Kalau E44 itu benar-benar malnutrisi juga, tetapi masih ada standar deviasi di bawah nilai min populasi rujukan. Ini nanti yang mengukur adalah ahli gizi. Ahli gizi, jadi kita tidak perlu ngukur-ngukur sendiri begitu. Memang ada ilmu untuk mengukurnya, tapi kita tidak ikut mendiagnosa. Kita hanya mengkodingnya sehingga itu ditentukan oleh para pengisinya dari ahli gizi biasanya begitu. E441 mild, kurang gizinya mild saja. Kemudian E45 retarded development following protein. Jadi ini disertai dengan stunting, kurang gizinya. Ini disertai dengan retardasi keterlambatan mental. Jadi ini kekurangan. Jadi kalau misalkan yang di awal ada retardasi karena kurang yodium, itu bukan malnutrisi, tetapi memang bawaan karena dia bawa. Ini ada lagi yang retardasi karena kurang gizi. Jadi kalau ada orang anak yang bodoh dalam tanda kutip ya, itu coba dilihat status gizinya. Apakah dia kurang gizi atau tidak? Ya, biasanya ini yang diperangi. Diperangi itu ini stuntingnya ini. Nah, unspecified protein energy malnutrition. Jadi kalau dokter hanya nulis malnutrisi aja ya udah di codingnya ini. Kalau malnutrisi dokternya ada, kemudian ada catatan ke berat badannya, itu bisa dipakai acuan, kita bisa masukkan ini kwashiorkor atau marasmik yang 75%. Tapi kalau dokter nggak nulis apa-apa, dokter nulis nutrisi, tetapi di situ ada anamnese, keterlambatan atau ketangkasannya. Harusnya anak umur 1 tahun itu sudah bisa berdiri dan merambat-merambat begitu ya. Tapi kalau anak 1 tahun, dia hanya bisanya itu tiduran aja. Nah, ini perlu dicurigai. Udah gitu badannya kurus. Nah, ini pastinya tidak boleh digolongkan di sini, tetapi digolongkan di sini. Kita melihat dari anamnesanya juga. Yang selanjutnya, ini adalah defisiensi gizi yang lainnya. Kalau marasmus, kwashiorkor, malnutrisi, itu lebih ke arah protein energi yang kurang. Nih, di sini ada protein energi malnutrisi. Protein energi. Yang dibutuhkan ini protein energi ini, malnutrisinya. Di sini pun juga berbicara tentang protein energi ya. Protein energi. Tetapi kalau E50 itu tadi E40 mana tadi ya? E40 sampai E46. Dia malnutrisi karena kekurangan protein energinya. Tetapi kalau sudah masuk ke E50, masuk ke sini, ini masuk kekurangan gizi yang lainnya. Gizi itu macam-macam. Termasuk vitamin, mineral, dan lain-lain. Itu masuk golongan gizi. E50 itu defisiensi vitamin. Kalau dia anemi akibat gizi, ada aneminya, itu tidak masuk ke E50 atau kode E50 sampai E64, tapi masuk ke D. Jadi itu masuk kepada kekurangan atau kelainan darah dan faktor pembuat darah di golongan blok D. Ada aneminya. Tetapi kalau dia tidak disebutkan ada aneminya, nah, kalau dokter menulis defisiensi vitamin A, ini misalkan, terus di situ ada aneminya. Anemi dengan HB-nya misalkan HB 7 gitu. Ini harus dimasukkannya ke aneminya, bukan ke defisiensi A-nya. Jadi kita golongkan ke D-nya dulu. Di pasien misalkan umur 10 tahun, defisiensi vitamin A, HB7. Itu kita membuat kodenya dua-duanya. Defisiensi aneminya, apalagi kalau misalkan dilakukan perbaikannya atau dilakukan
istilahnya ya, terapinya itu dengan transfusi. Tentunya tidak boleh kita mengkodingnya pada E, tetapi pada D lebih dahulu. Ditambahkanlah defisiensi penyakitnya. Itu boleh. Lalu ada sequel defisiensi vitamin A. Tadi jelas ya, kode D50 sampai D53 ini, kode E50 ini, ketika tidak ada keterangan dia anemi. Kalau ada keterangan anemi, dia tidak masuk ke E50, tapi masuknya ke D50. Kalau dia tidak defisiensi, tapi ada gejala sisa. Ini misalkan saja, orang yang defisiensi vitamin A itu biasanya ada kekeringan gitu. Tetapi saat ini begitu dikoreksi, sudah tidak apa-apa, tapi kulitnya ini masih misalkan saja nglodoki atau apa gitu. Ya, enggak, ya boleh saja itu sequelnya, gejala sisa. Seperti kalau misalkan begini, penyakit polio masuk di kode A, dia polionya sudah tidak ada, kuman polionya tidak ada, tetapi dia tetap terjadi kelumpuhan akibat polionya. Nah, polionya tidak boleh dikoding di A-nya tadi, tapi sequel gejala sisanya pada B-nya. Orang dioperasi, kemudian atau orang luka bakar, kemudian ini jari-jarinya luka bakar semua ya, sehingga pada saat perbaikan, pada saat proses penyembuhan, tangannya itu nempel. Untuk nahan sakit dia nempel. Yang terjadi adalah ini kontraktur karena melekat. Ada 2 jari ini yang melekat. Ini tidak luka bakar lagi, tapi dikodingnya adalah sequel dari luka bakar, sehingga terjadi kontraktur. Bisa dibayangkan, vitamin ini pun juga begitu. Jadi sudah tidak defisiensi vitamin A, tetapi ketika penyakit yang diakibatkan karena defisiensi itu gejalanya atau dampaknya masih ada, masuknya di E64. Jadi kode itu rumit. Kalau dia ada aneminya tidak boleh dimasukkan, ada gejala sisanya juga tidak boleh dimasukkan, yang boleh hanya defisiensi saja. E50 ini masih masuk defisiensi vitamin A dengan serosis konjungtiva, jadi mengering, konjungtivanya ini mengering karena kurang vitamin A. Nah, vitamin A sendiri seperti kita pelajaran SD itu diperoleh dari buah-buahan, terutama pepaya, kemudian wortel seperti itu bagus. Tapi kalau misalkan kita kebanyakan pepaya, karena ada zat warna yang terkandung, orang tuh bisa kuning. Tapi bukan sakit kuning, bukan. Tetapi karena kebanyakan vitamin A-nya. Itu. Defisiensi NIS. Ada bitot spot serosis konjungtiva. Ada bitot spot itu kalau ada bentul anak kecil di item-itemnya ini ada putihnya itu kayak bitotnya itu bitot spot itu kekurangan vitamin A. Biasanya defisiensi dari vitamin A ini mengenai mata. Karena vitamin A ini memang berpengaruh pada mata. Ada keratomalasia, keratinnya. Nah, terus ada rabun senja. Jadi kalau sudah malam-malam gitu dia tidak kelihatan. Ada parut seroktalmia kornea, jadi parut itu seperti luka bekas luka-luka dan lain-lain. Jadi di E50 ini defisiensi vitamin A dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang mengakibatkan. Nah, rabun senja ini kalau sudah tidak kekurangan vitamin A tapi dia masih tetap rabun, nah itu masuknya adalah sequel dari vitamin A. Masuknya tidak di D50, tapi di E64. Begitu. Kemudian E51, defisiensi vitamin B1 atau tiamin. Sequelnya masuk lagi, sequel itu gejala sisanya masuk ke E64. Kekurangan vitamin B1 itu biasanya kena beri-beri, terus bisa juga Wernicke's
ensefalopati, yaitu kelainan saraf. Nah, ini. Tapi juga bisa karena ada alkohol nih. Defisiensi niacin segala macam. Jadi alkohol itu kan melarutkan ya, melarutkan vitamin. Juga sekarang kalau virus terus kemudian bakteri saja bisa dimatikan. Vitamin-vitamin yang di dalam tubuh pun juga akan bisa terlarut. Lemak juga bisa terlarut. Alkohol dalam takaran tertentu sebetulnya bagus dikonsumsi, tetapi itu hanya untuk takaran tertentu. Takaran tertentu misalkan saja di udara yang dingin, kita memang perlu alkohol untuk menghangatkan, tapi itu pun dimungkinkan dengan takaran yang dimungkinkan. Nah, kalau ini ensefalopati, ini Wernicke ensefalopati ini karena kekurangan vitamin D dan lain-lainnya. Ada sequel, defisiensi niacin, dan lain-lain. Masih vitamin B, kalau tadi vitamin B1, sekarang vitamin B lainnya ini masuk ke E53. Kemudian vitamin E54 masuk pada vitamin C. Lalu E55 vitamin D. Nah, vitamin D ini biasanya karena skorbut, ascorbic acid, kadang-kadang sering sariawan, kadang-kadang sering, nah ini bisa karena vitamin C. Kalau vitamin D, ini pengaruhnya biasanya ke penyakit-penyakit tulang, penyakit-penyakit yang generasi ini masuk di vitamin D. Jadi sebetulnya vitamin D diperoleh dari sinar matahari. Jadi jangan takut hitam ya. Sekarang apalagi musimnya pandemi, usahakan bahwa kita berjemur. Hitam itu urusan gampang lah. Orang yang menarik hitam itu menarik. Miss World aja sekarang orang berkulit hitam. Jadi orang berkulit hitam itu eksotik itu. E56 ini vitamin yang lainnya. Ada vitamin E, ada vitamin K. K untuk pembekuan darah. Vitamin E ini kalau tidak salah itu untuk kulit bagus begitu. Vitamin K dan lain-lain. Jadi golongan vitamin itu mulai dari E50 sampai E64. Tetapi vitamin A itu di E51, E50, 51B, 253 masih B, C54, 55 vitamin D, dan 56 itu vitamin lainnya, defisiensi vitamin-vitamin. Selain vitamin, yang namanya kita defisiensi nilai gizi itu bisa kalsium, bisa kalium, bisa selenium, bisa seng, macam-macam. Ini macam-macam defisiensi. Yang tentunya ini dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau dokter menuliskan defisiensi apa begitu, kita lihat. Tapi biasanya dokter akan menuliskan lengkap. Defisiensi kalsium Ca. Nah, kita harus tahu Ca itu apa, Se itu apa, terus kemudian seng itu apa. Seng itu Zn. Jadi bukan seng kayak seng untuk bahan bangunan, bukan ya. Ini seng, bener-bener seng. Nah, ada istilah Keshan, penyakit Keshan. Di situ adalah penyakit jantung yang disebabkan kekurangan selenium. Ini penyakit jantung. Kalau tadi vitamin D itu ada yang namanya mana tadi, vitamin D rickettsia. Ini ada ricket itu tulangnya lunak. Tulangnya lunak. Bukan di presto tulang lunak, tapi tulang lunak, tulangnya melunak. Jadi apa sedikit gitu kayak jadi melentur bengkong, itu kekurangan. Makanya ada yang namanya, kalau kita lihat adik bayi, terus kemudian dijemur, itu bagus untuk menguatkan tulang juga. Anak-anak jangan sering dikungkung di dalam rumah, biarkan dia kalau masa pandemi gini ya ada gunanya. Tapi pagi biarkan dia berlari-larian di kepanasan.
anak-anak dulu itu lebih tahan uji, tahan apa ya istilahnya, daya tahan tubuhnya bagus. Waktu ibu kecil tuh enggak ada orang main itu di dalam rumah aja sudah ber-AC, kemudian main game segala macam, enggak ada. Kalau yang namanya main itu kita lari-larian, berpanas-panas ya. Itu bagus. Karena kita terhindar dari yang ini, kekurangan vitamin D-nya. Sampai siang-siang begitu ya. Tetapi kalau anak sekarang belum tahu penelitian yang terbaru, ibu belum lihat jurnalnya. Ada enggak pengaruhnya itu ya? Tapi rasa-rasanya ada. Kekuatan tulang sekarang bapak tani yang di sawah itu nyangkul terus itu mulai pagi sampai agak siang dia nyangkul itu bungkuk terus, tapi kok ya jarang yang kena HNP. Jarang yang kena kelainan-kelainan tulang begitu. Karena paparan mataharinya cukup. Ibu-ibu yang ada di sawah itu membungkuk sepanjang hari. Tiap pagi nanam-nanam kayak gitu. Jarang ditemuin penyakit-penyakit yang kayak rematik, riketsia, apa-apa gitu enggak. Karena paparan dari sinar mataharinya cukup. Gitu. Lalu Ibu sambung tadi sampai di, nah ini defisiensi macam-macam, mulai dari kalsium sampai dengan elemen makanan yang tidak dijelaskan. Kalau defisiensi elemen makanan yang tidak dijelaskan ini dokternya tidak bisa memeriksa. Jarang sekali E619 ini dipakai. Biasanya defisiensi pasti. Ini karena pemeriksaan penunjang. Defisiensi apa ya? Ya kurang gizi ini kayaknya. Kurang gizi tapi apa? Kalau kurang gizi karena malnutrisi secara keadaan klinisnya, kok kelihatannya rambutnya merontok, merah, kemudian tanda-tanda busung lapar, dan lain-lain itu masuknya di E40 sampai E46 tadi, bukan di sini. E63, defisiensi gizi lainnya, kecuali sequel dari malnutrisi dan defisiensi lainnya masuk E64. Dehidrasi, ini kekurangan cairan. Jadi biasanya diambil atau diperiksanya dengan pemeriksaan balance cairan. Biasanya memeriksa kalium natriumnya. Dan ketika itu berkurang, biasanya dia ngomong, oh ya, karena gula darahnya turun, dan lain-lain. Gitu. Ini, oke. Defisiensi asam lemak esensial, fatty acid, EVA. Ketidakseimbangan, ini masuk defisiensi yang dijelaskan di bawahnya. Ini sudah masuk ke defisiensi yang lain. Nah, ini other nutritional defisiensi E65. Tadi E64 sudah, yang ini E65. Timbunan jaringan lemak. Nah, ini mulai. Kalau yang tadi kekurangan-kekurangan, E65 ini kelebihan. Adiposity, timbunan jaringan lemak, fat, localized adiposity, ada jaringan lemak, ada obesity. Obesity itu mempunyai rincian. Peningkatan jumlah lemak yang abnormal, utamanya perut, usus, dan di bawah kulit. Makanya kenapa orang itu kalau gendut, cenderung perutnya dulu yang maju. Karena timbunan lemak paling banyak itu ini, di bawah kulit yang di perut, usus. Bayangkan saja, kalau banyak lemak di situ. Makanya sering-sering sit up supaya tidak berlemak gitu ya. Oke, ini adalah ini E65 untuk timbunan jaringan lemak yang disebutkan localized, jadi ada lokalisasi tertentu. Kalau yang ini obesity, ada 5 subdivisi E660, E61, E62 dan lain-lain. Nah, ini hiperalimentasi. Yang dinamakan hiperalimentasi itu ada pemberian cairan atau pemberian zat nutrisi melalui kateter dalam
vena cava. Jadi other hiperalimentasi itu hiperalimentasi yang lainnya. Ada subdivisinya E67 sampai E68. Rincian sesuai jenis vitamin gizi yang berlebihan. Jadi cerita pada saat orang itu misalkan saja diinfus untuk penambahan nilai gizi. Jadi kalau misalkan saja orang kalium natriumnya kurang, kemudian dia diberikan infus NaCN, terjadi kelebihan, itu hiperalimentasi. Jadi diberikan tapi takarannya akhirnya lah kok berlebihan. Ini namanya hiperalimentasi kategorinya. Ini metabolic disorders E70 sampai E79, gejala sisa suatu keadaan hiperalimentasi. Kalau tadi pemberian tambahan nutrisi melalui eksternal, ditambahkan ya memang eksternal ya, tetapi kalau itu melalui infus dan kemudian menimbulkan gejala lanjutan, itu masuknya E68. Tapi kalau tadi ini kelebihan hiperalimentasi ini gejala sisanya. Misalkan saja kelebihan cairannya itu menyebabkan dia natriumnya jadi naik, lalu hipertensinya jadi misalkan saja, kok tensinya jadi naik ya, kok denyut nadinya jadi lebih cepat ya. Nah, itu berarti ada akibatnya kita tetap merujuk pada penyakitnya yang ditimbulkan, lalu hiperalimentasinya ditambahkan. Jadi apa yang itu? Kenapa? Tetapi ini disebabkan karena hiperalimentasi. Kalau yang ini gejala sisanya. Nah, ini ada pengecualian. Androgen resistant syndrome. Jadi dia resisten terhadap androgen, masuk E3. Congenital adrenal hyperplasia, E25. Ehlers Danlos syndrome, ini masuk ke Q9 kelainan bawaan. Ada hemolitik ini diikuti dengan enzim yang lainnya, masuk di 55. Sindrom masuk pada kelainan kongenital dan for alpha reductase defisiensi masuk ke 9, masuk ke gejala yang lainnya. Ini metabolik di luar dari yang lain, kecuali anemi enzim defisiensi. Kemudian ada kelainan metabolik asam amino. Jadi secara bahwa selain dari kelainan hormonal, itu ada beberapa kelainan metabolik, ada kekurangan gizi. Sebetulnya dari awal Ibu sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada sistem metabolik itu seseorang dipengaruhi dari asupan. Maaf, suaranya tidak jelas. Oh ya. Selalu ya, suaranya sebentar. Tadi jelas ya. Oke, suaranya Ibu jelaskan kalau sekarang? Sudah, Bu. Iya, Bu, jelas. Ya. Jelas. Tadi hilang sendiri begitu kah? Iya, jelas. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Ibu. Oh, sampai di mana yang putus-putus tadi kira-kira? Apa hampir semua? Oke. Dari E68, Bu. Mulai E68 ya, sebentar. Yang exclude, Bu. Sequel ini. Hiperalimentasi. Yang E68, Bu, yang exclude. Oh, exclude. Jadi begini. Ini sequel dari
alimentasi, tadi Ibu kan ini kan diakibatkan karena pemberian nutrisi yang lewat di infus, gampangannya lewat infus, lewat apa ya, lewat suatu alat begitu aja. Nih, dari sini jelas ya. Sequel dari pemberian itu ada akibatnya dari pemberian itu yang berlebihan, tetapi tidak termasuk. Ini yang tahu dokter apa ya kondisinya. Tetapi kalau terjadi androgen resisten sindrom dari hiperalimentasi ini tadi, nggak bisa dimasukkan ke E68, tapi masuknya ke E345. Kalau dokternya mendiagnosa sesuatu androgen resisten sindrom, resisten dari androgen ini tidak masuk walaupun ini adalah diberikan infus yang mengakibatkan androgen resisten sindrom. Kita lihat di E345. Oh, kejauhan. Nah, E345 sindrom resisten androgen. Tidak masuk karena kalau E34 ini dia masuknya adalah penyakit-penyakit karena sistem hormonal. Nah, ada akibat hiperalimentasi tadi itu yang mengakibatkan resisten terhadap androgen, tapi tidak termasuk. Ada resisten tertentu, tetapi bukan androgen. Resisten itu apa sih? Jenuh. Seperti contoh begini. Kalian itu sering menerima antibiotika. Kalau minum nggak dihabiskan. Yang terjadi tubuh kita resisten terhadap antibiotika tertentu. Anggap aja lah antibiotikanya ini yang paling gampang amoxicillin atau penisilin. Ketika kalian minum itu dengan aturan yang tidak bagus, terjadi resisten. Nah, resisten itu masuk di dalam sequel dari hiperalimentasi. Ini misalkan ini bukan antibiotika. Resisten dia. Tetapi ketika resisten itu oleh androgen ini tadi, karena androgen, resistennya karena androgen, ini tidak masuk. Masuknya kepada E345. Cukup jelas? Gampangannya begini, gampangannya. Ketika kita diberikan cairan infus, atau diberikan nutrisi, atau diberikan suatu zat lewat infus, ada suatu saat kelebihan, karena tidak terukur bisa terjadi kelebihan. Nah, kelebihan ini, bila yang kelebihannya ini karena androgen, ini tidak masuk. Karena androgen ini adalah hormon yang tidak bisa diberikan lewat ini. Bisa saja androgen itu ditambahkan. Tetapi ketika itu resisten terhadap androgen, dia masuk kelainan pada sistem androgen, tidak masuk hiperalimentasi. Bisa saja obatnya dimasukkan lewat infus. Tetapi obat itu kalau terjadi resisten, ini masuknya ke sini, ke E34, bukan E68. Dari sini sejauh ini bisa dipahami? Iya. Oke. Jadi ini kalau pemberian dari luar, mencapai titik jenuh, lalu tubuh merasa menolak, resisten itu menolak, gitu. Yang bukan androgen itu masuk. Tapi ketika itu androgen, masuknya di E345. Dah. Kongenital adrenal hiperplasia. Hiperplasia, ada hipernya. Adrenal hiperplasia, adrenalnya sudah berlebihan. Tetapi karena dia kongenital ini sifatnya bawaan, dia masuk E25. Kita lihat di E25. E25 itu apa? Oh, God. Nah, E25. Masuk kepada E25. Masuknya pada kelainan. Kenapa? Suaranya putus-putus lagi kah? Enggak, Bu. Menjawab saja. Oke. E25 tadi, E25 sih ya. Nah ini, kelainan androgenital.
Jadi kalau itu suatu kelainan sehingga dia itu tidak gampang menyerapnya, jadi resisten, itu pun tidak masuk ke kelompok E68. Tetapi karena dia kelainan androgenital lebih dahulu, sehingga dia tidak gampang menerima sesuatu. Diinfus resisten, misalkan seperti itu untuk penambahan tertentu. Nah, itu masuknya ke kelainan kongenitalnya, bukan ke E68-nya. Jadi yang diutamakan adalah ketika itu karena kelainan hormonal, kelainan kongenital itu tidak masuk pada kelainan-kelainan yang hiperaliminasi tadi itu. Kita masuk ke E6, kembali ke, kebablasan ya, E68. Nah, jadi sequel dari hiperalimentasi tadi tidak termasuk kelainan hormon androgen, tidak termasuk ketika itu kelainan kongenital, tidak masuk kepada Ehlers-Danlos syndrome. Ehlers-Danlos syndrome itu adalah suatu penyakit kongenital yang ditandai dengan hipereksistensi sendi dan kulit, yang hiperelastis dan mudah pecah dengan penyembuhan luka yang sulit. Jadi Ehlers-Danlos syndrome ini masuk kelainan-kelainan lagi. Jadi kalau kita lihat ada kelainan, ini masuk anemi, Marfan syndrome ini juga kelainan, ini juga kelainan defisiensi masuk kepada kategori yang lain. Nah, jadi ini secara garis besarnya, sequel dari hiperalimentasi itu bisa macam-macam. Tetapi tidak termasuk yang disebutkan di bawahnya. Cukup jelas di sini. Ini menerangkan ini harus benar-benar ekstra pelan-pelan karena kita harusnya melihat ICD-nya, sambil melihat ICD-nya. Harus sambil melihat bagaimana. Jadi kalau misalkan ada soal cerita bahwa anak dengan kelainan adrenal hiperplasia, kemudian terjadi sequel atau hiperalimentasi pada pengobatan atau pada tindakan pemberian nutrisi tertentu atau pemberian vitamin tertentu, itu tidak bisa masuk E68, tapi dia memang karena ada kelainannya. Orang kalau sudah ada kelainan itu tidak gampang diberikan sesuatu. Ambillah satu contoh, misalkan orang talasemi. Talasemi dengan kekurangan darahnya itu cepat mati. Jadi talasemi itu kelainan darah yang membuat darah itu tidak berumur panjang. Jadi kalau darah itu berumur 28 hari itu umur 20 hari mungkin sudah mati, darahnya sudah rusak. Darah kita itu ada usianya. Usia untuk bekerjanya. Setelah berapa hari dia akan mati begitu. Tetapi secara rutin tubuh kita akan memperbaiki. Darah yang mati diproses, yang namanya di hati itu tadi, sehingga darah yang baru muncul. Kalau kita sering donor darah yang diambil, dia akan memerintahkan, otak kita memerintahkan, tuh darahnya berkurang, ayo segera diproduksi. Nah, secara otomatis, itu akan terjadi siklus yang demikian. Tetapi ketika tidak normal, itu ada penyakit-penyakitnya. Nah, penyakit yang tidak normal salah satunya talasemi, masuk di kode D mestinya. Nah, seperti itu. Jadi pada proses-proses tertentu tubuh tidak bisa mencerna dengan baik metabolisme tadi, itu kelainan-kelainan ini yang muncul. Itu. Ini kelainan metabolik yang lain, ada tidak termasuk anemi lagi masuk D55, defisiensi 5-alpha reduktase masuk E29, hiperplasia adrenal kongenital masuk E66, dan lain-lain. Yang masuk ini misalkan kelainan metabolisme asam amino aromatik, penilketonuria klasik. Ini adalah kelainan-kelainan metabolik. Ada albinisme okuler, okulokutaneus, ini macam-macam. Kalau kita mau lihat, ada beberapa juga sindrom-sindrom di sini, sindrom Marfan, kemudian sindrom Ehlers-Danlos, ada sindrom
Sediaki, Steinbrück, Higashi. Kalau kita sudah ngomong sindrom itu biasanya adalah kelainan-kelainan. Jadi kalau kalian nemu kata sindrom, wah ini pasti kelainan. Kelainan ini bersifat albino. Karena metabolisme yang nggak benar, ada kelainan albino. Jadi albino kekurangan zat pigmentasi. Nah, ini ada yang namanya Sediaki, Steinbrück, Higashi, Cross, Hermansky, Pudlak. Ini lain-lain, ini adalah penemu-penemunya ini. Kelainan sistemik berhubungan dengan albinisme, pansitopenia, hepatosplenomegali, bakteri berulang persisten, dan lain-lain lah. Itu biasanya adalah kelainan-kelainan yang seperti ini. Selanjutnya kelainan asam amino, ini penyakit maple sirup urin. Maple itu adalah sirup. Jadi apa ya, maple itu jadi penyakit maple sirup urin itu urinnya jadi kayak sirup manis merah gitu ya. Itu. Ada tirosin, itu tadi ada tirosin, itu asam amino penyusun protein. Leusin itu salah satu asam amino penyusun protein juga. Jadi ini asam amino lah istilahnya. Ada hipervalinemia. Nih, ada hipervalinemia. Ini kelebihan transaminasi valin atau asam amino. Jadi ini semua masuknya di asam amino. Asam lemak. Nah, asam amino itu ada berbagai macam jenis. Ada yang esensial, ada yang non-esensial. Namanya asam amino. Jadi asam amino ini suatu derivat ikatan kimia. Ada yang esensial itu ada namanya isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, ada treonin, ada macam-macam. Terus kalau non esensial itu ada alanin, ada asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, parolin, serum, tirosin, dan lain-lain. Itu asam amino. Biasanya obat-obatan itu untuk kelainan-kelainan metabolisme itu diberikan asam amino tambahan ini. Jadi kalau misalkan ada kekurangan karena apa gitu ya, oh ada defisiensi karnitin. Berarti karnitin itu kita berikan obat-obatan yang masuk esensial dari asam amino yang seperti apa. Jadi ini asam amino. Sudah kalian tidak usah terlalu mikirin asam aminonya, tapi kekurangan asam amino itu masuknya di daerah E71. E72 kelainan metabolisme asam amino juga, mulai dari transportnya asam amino, ada sindrom macam-macam, ada penyakit Rufsum, penyakit keturunan, ada penyakit Selder, itu sklerosis, ada penyakit Zellweger, macam-macam ya di sini penyakit-penyakitnya. Zellweger, ada yang gout ini masuknya malah ke daerah gout itu masuk penyakit muskuloskeletal. Ini ada Fanconi, sindrom Fanconi, ada sindrom, ini pokoknya asam amino semua ini. Satu-satu persatu kalau kalian mau, nanti Ibu beri catatannya aja. Penyakit-penyakit itu sindromnya apa saja. Ini kelainan androgenital. Kok kelainan androgenital masuk di sini, E25. Salah. Nah, ini ke ceklik tadi. E73, ini tadi dari E72, kita ke E73. Intoleransi laktosa. Kita masuk ke laktosa. Kalau sudah laktosa itu biasanya kita berbicara tentang karbohidrat. Laktosa, polisakarida. Jadi penyakit-penyakit ini kalian harusnya mempunyai sedikit pengetahuan tentang kimia. Karena banyak berbicara tentang seperti ikatan karbon, laktosa, galaktosa, kemudian ada sakarida, ada glikogen, dan lain-lain.
Kalau tadi asam amino, sekarang kita masuk kepada karbohidrat sebetulnya. Ini kekurangan metabolisme karbohidrat. Kalau yang tadi kekurangan asam amino, ada kekurangan gizi. Ini kekurangan karbohidrat. Defisiensi laktase kongenital, ini masuk ke kekurangan intoleransi dari laktosenya. Laktose itu bagian dari karbohidrat. Juga ada kelainan metabolisme karbohidrat. Jadi E73, E74 ini ke arah karbohidrat semua. Ini karbohidrat, kemudian glikogen, kalau kalian cermati, fruktosa, galaktosa, kemudian gluconeogenesis, karbosikinase. Nah, ini semua adalah masuk kepada karbohidrat. Kelainan-kelainan yang ada hubungannya dengan karbohidrat. Ini masuk metabolisme sphingolipid, lipid, lemak. Kalau tadi karbohidrat, ini lemak, macam-macam. Mulai dari E75 ini semua masuk lemak semua. Kalau yang ini glikosamin. Glikosamin masuk pada masuk ke glukuronidase, ini masuk asam amino, masuk ke karbohidrat juga. Masuk metabolisme glikoprotein, masuk protein, ini masuk protein. Kelainan-kelainan ini lipoprotein, lipidemi, dan lain-lain. Ini ke lipid, ke arah nih ada kolesterol, ada lipid, ada segala macam perlemaan. Jadi yang di belakang ini perlemaan. Kekurangan-kekurangan pada sistem perlemakan. Purin, asam urat. Kalau kita ngomong purin itu asam urat. Membentuk batu ginjal ke sana. Nah, ini kelainan asam urat. Kalau yang tadi ini lipid perlemaan, gizi yang lainnya adalah asam urat. Semua sebetulnya yang disebutkan di bawah, yang disebutkan tadi, ini adalah semua mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi ketika tubuh ini yang ada sistem endokrinnya tidak jalan, sehingga kerja hormonalnya juga tidak jalan, kemudian asupan gizinya juga berantakan, semua akan terganggu. Jadi kalau namanya orang sakit darah tinggi, hiperkolesterol, kemudian asam urat, dan lain-lain, itu karena metabolisme. Semua ada di sini. Penyakit-penyakit yang seperti itu tuh masuk semua ke sini. Kalau misalkan orang hiperkolesterolemia, masuknya di sini. Kemudian asam urat, tapi belum sampai masuk ke asam urat itu bisa menyebabkan kalau lama-lama ya gout ini tadi. Tahu gout? Gout itu yang mentol-mentol di persendian. Itu gout namanya. Nah, ini karena juga sistem metabolisme asam urinnya ini, metabolisme urin atau asam uratnya enggak benar. Batu ginjal, nandon terus saja. Lama-lama juga urit asidnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya bisa menjadi batu ginjal. Ini hiperurikemia tanpa tanda-tanda radang artritis atau penyakit topi. Topi itu kayak, bukan topi, tapi topi. Itu kayak yang mengeras di ujung-ujungnya begitu. Kemudian ada Lesnian syndrome dan lain-lain itu karena asam urat ini. Ini masuk ke asam urat semua. Lesnian syndrome itu defisiensi enzim hiposantin guanin menyebabkan penumpukan asam urat. Nah, ini yang paling mencolok perilaku merusak. Jadi ada yang namanya ini, ada penyakit lucu ini, Lesnian syndrome. Kalau ada orang itu sukanya menggigiti bibir, jadi gini, terus gigiti kuku. Ini asam urat, penumpukan asam urat. Jadi jangan dikira, kita bisa lihat dari anamnesenya. Jadi mencoba untuk
apakah benar ini ke sini atau bisa melakukan apa ya istilahnya, bisa melakukan suatu audit, membantu audit dengan gejala-gejala psikologisnya. Lesmian itu begitu. Jadi penumpukan asam urat, tapi dia sukanya menggigit-gigit kuku, gigit-gigit bibir sendiri. Nah, kayak gitu-gitu. Itu bisa saja. Itu salah satu apa ya istilahnya, gejala asam urat atau karena dia ada yang gangguan pada metabolisme asam uratnya. Kemudian ada santinuria herediter. Santinuria ini adalah kelainan metabolisme purin atau asam urat disebabkan defisiensi enzim santin oksidase yang menimbulkan pembentukan batu santin di dalam saluran kencing, santinuria herediter. Ini ada penumpukan purin asam urat yang akhirnya membentuk menjadi batu. Dan ini U79 ini masih asam urat, E80 kelainan porfirin dan bilirubin. Ada sindrom Gilbert, ada sindrom macam-macam. Nah, ini kalau kita bilang porfiria ini atau porfirin itu metabolisme porfirin yang dicirikan peningkatan mencolok pembentukan ekstrak ini senyawa porfirin ya. Ada sindrom Gilbert, ada yang lain-lain. Ini karena kelainan metabolisme dari porfirin dan bilirubin. Bilirubin ini biasanya dihasilkan enzim-enzim yang bekerja yang menghasilkan yang bekerja pada empedu dan pankreas di sini. Semuanya ini kelainan-kelainan yang di situ ada Dublin-Johnson, ada sindrom Gilbert, sindrom Kegler-Najar. Ini semuanya karena kekurangan atau gangguan metabolisme dari bilirubin. Ini juga ini gangguan mineral, ada magnesium, ada kalsium, kelainan metabolisme yang tidak disebutkan. Jadi kalau misalkan, kecuali kalau misalkan paratiroid, kelainan mineral, yodium. Nah, ini kita lihat, mineral makanan sudah ada, defisiensi vitamin kita sudah ada. Jadi ini yang tidak termasuk. Kalau ada dokter mengatakan kelainan metabolisme mineral, kita lihat penunjangnya seperti apa. Kalau penunjangnya itu tidak mengatakan apa-apa, ya sudah ikut. Tapi ketika penunjangnya mengatakan salah satu, oh ini kok defisiensi vitamin B, atau kok kelihatannya T3, T4-nya menjurusnya ke sana. Ini harus dipertanyakan kembali, dan kita tidak boleh memutusi sendiri E83, tapi kita kembali ke dokternya. Dok, ini paratiroid karena yodium, atau paratiroid atau bagaimana? Itu supaya kita lebih fokus. Kalau ada yang lebih fokus E20 sampai E21, lalu kita mengkodenya ke E83, itu kita dianggap bahwa kodernya tidak benar. Hemokromatosis. Dokter menulis hemokromatosis. Hemo itu darah, kromatumnya, lalu ada aneminya, terjadi anemi, kita tidak boleh mengkodenya di E83, kelainan metabolisme krom ini dari iron, dari zat besi, kromatosisnya ini harusnya masuknya ke anemi. Kelainan zat besi, dokternya nulis saja, kelainan metabolisme zat besi. Dilihat HB-nya berapa, ternyata HB-nya cuma 6. Kita kembali ke dokter. Dok, ini kok ada anemi, apakah hemokromatosis atau anemi defisiensi? Boleh. Kita menjadi kelihatannya lebih wise begitu ya, atau lebih bijaksana kalau kita mengatakan. Ibu punya pengalaman dulu juga dokter itu sering menuliskan seperti itu. Terus ibu bertanya, dok, ini apa nggak lebih baiknya masuk kepada aneminya ya dok? Dokternya marah, tersinggung. Kamu tuh lulusan apa? Saya tuh ibu tunjukkan ACD-nya. Itu salah satu. Kita memang bukan dokter yang menegakkan diagnosa, tetapi kita bisa mengarahkan, dok. Karena kalau di catatan saya, kalau dokter nulisnya adalah
defisiensi atau kelainan metabolisme zat besi, iron atau Fe, dokternya biasanya nulisnya kelainan metabolisme Fe. Lalu ibu melihat HB-nya dia 6. Ibu bertanya, dok, ini D50 atau E831? Karena kok ada HB-nya tinggal 6. Kalau dokter ngomong bahwa HB-nya disebabkan karena ininya, ya sudah kita mau ikut aja. Tetapi ketika dokter ngomong, iya ya ini HB-nya ini, ya tulisan aja, tak ditambahi dengan anemi. Atau dokter menuliskan diagnosa biasanya kelainan metabolisme Fe. Kemudian diagnosa sekundernya atau komorbidnya anemia. Kita bisa menggabungkan itu menjadi D50. Tidak di E83 ditambah D5D dengan aneminya D64 tidak. Tetapi D50 karena anemi kekurangan zat besi. Karena anemi biasa D64, lalu ketika ada kelainan metabolisme iron ini menjadi E831, tidak dikode E83.1 anemi D64 sendiri tidak, tetapi di kodenya adalah D50, artinya adalah anemi karena kekurangan zat besi. Itu mengkode. Sampai di sini saya yakin kalian tambah bingung ya. Jadi mana yang harus dipakai? Harusnya dengan latihan. Nanti setelah ini Ibu latihan karena masih ada beberapa pertemuan, dan pertemuan ini kalau boleh sih kita akan diskusi. Dan nanti kalian yang memaparkan. Jadi ada beberapa soal, Ibu nanti akan lebih ke arah pertemuan selanjutnya. Ini Ibu habiskan dengan materi ini semua. Pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi dengan latihan soal. Jadi mulai di awal sampai terakhir, masing-masing Ibu minta kalian membentuk satu kelas ini berapa orang? Kelas A dan kelas B, masing-masing berapa orang? Kelas A1 22 orang, Bu. Oke, kelas B? Halo, kelas B berapa? 14, Bu. Berarti 22 ditambah 14. Begini, kelas A membentuk 4 kelompok, kelas B membentuk 3 kelompok. Itu masing-masing kelas membentuk, ada yang lebih, yang ini ada kurang, atau kalau yang lebih ada yang mau kelas B. Nanti akan Ibu kirim, ini berarti ada 7 ya. Ibu akan kirim soal, itu nanti akan dibacakan. Nah, pada saat kita yang ini, nanti akan ya. Ibu mohon maaf kurang jelas. Kurang jelas, Bu. Bisa Lah, diulang. ini kenapa audionya? Bentar. Ini padahal sudah loh ya. Kenapa? Bagaimana? Udah Dengar? jelas. Sudah jelas, Bu. Sudah. Berubah sendiri. Jadi begini. Nanti kalian, ini Ibu akan selesaikan, ini kurang sedikit banget defisiensinya. Ini cystic fibrosis, manifestasi paru-paru ini ada apa ya? Ini nanti Ibu selesaikan sampai dengan, oh ternyata masih agak banyak. 68, kita tadi sampai mana? Mineral. Nah, gini, ini sampai 70. Dari yang Ibu sudah sampaikan, mulai dari slide 1 sampai slide 70, Ibu nanti akan membuat soal. Soalnya Ibu akan share di grup. Gitu ya. Masing-masing grup, masing-masing kelompok menyelesaikan satu soal saja. Jadi ada 7 soal,
Yang pertemuan akan datang itu kita akan bahas. Jadi misalkan saja, ini kan kita diskusi seperti ini. Coba soal 1. Kalian yang akan presentasi untuk pembahasan soal nomor 1. Kelompok 1. Soal nomor 2, kelompok 2. Jadi kalian yang menjadi host-nya. Nanti mungkin akan diatur ya, bagaimana Bu Umi, apakah bisa dimungkinkan seperti itu. Jadi mereka yang presentasi. Atau hasil dikirim ke saya, ke Umsida dulu, lalu host-nya yang menampilkan begitu. Mahasiswa bisa jadi host. Jadi begini, nanti pada saat kita pertemuan,